Hari ini ada 7 titik kebakaran lahan di wilayah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hingga hari ini peristiwa kebakaran hutan dan lahan gambut di Palangkaraya, Kalimantan Tengah masih terus berlangsung. Lahan gambut kembali terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Area kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Sebelumnya, Tengah sepekan kebakaran belakangan. lahan. Jadi tahun 1997 itu adalah kebakaran hebat pertama kali di Kalimantan Tengah, khususnya di kawasan ini yang mengakibatkan kabut asap saat itu kan, karena begitu meluasnya kebakaran gambut. Nah, pengelolaannya sederhana sebenarnya, bahwa hutan gambut itu kalau sudah terbakar harus kita pertahankan, jangan sampai lagi terbakar. Diharapkan bahwa dia akan tumbuh sebagaimana mestinya. Jadi Jumpun Pambelum itu filosofilnya atau arti katanya dalam bahasa Dayak itu dirangkai dari dua kata bahasa Dayak yang berbeda. Jumpun itu sama dengan hutan, itu dalam bahasa Anyan. Kemudian Pambelum itu dalam bahasa Dayak Kapuas, sumber kehidupan. Nah, kawasan hutan gambut Jumpun Pambelum ini kita kelola, dan kami tertarik mengelola kawasan ini sejak tahun 1997. Jadi kawasan hutan gambut Jumpun Pambelum ini adalah dikelola melalui sebuah komunitas, melakukan pemeliharaan, melakukan pengawasan, memonitor perkembangan kawasan ini agar dia tetap terpelihara. Komunitas ini mengelola relawan ya. Ya emang awalnya dulu gitu, pertama kalinya. Di daerah kita sini kan rawan kebakaran oleh asap bertaburan. Jadi kita ikut di sini ya faktornya di situ. Ya sangat bangga lah bisa ikut di Jumpun. Sejak jadi relawan ini 2013, dibimbing oleh beliau, Pak Jano Mindro, dilatih rekan-rekan relawan supaya bisa menjadi relawan yang menjaga hutan gambut dan sekelilingnya.
konsep pengelolaan hutan gambut yang baik itu adalah fungsinya seperti awal. Jadi kalau dia kawasan hutan, ya kita harus kembalikan fungsinya sebagai kawasan hutan. Karena dengan fungsi dia kembali sebagai kawasan hutan, maka fungsi ekologisnya itu akan lebih baik. Tetapi risiko lain, kalau kita menggunakan kawasan ini tetap sebagaimana kondisinya, kita harus mencari pola-pola pemanfaatan yang lebih efektif. Nah, karena itulah konsepnya dikelola berbasis kearifan alam, artinya tanaman, tumbuhan atau vegetasinya itu adalah vegetasi alam awalnya tadi. Hutan gambut itu sebenarnya punya potensi banyak. Dia sebagai sumber obat-obatan juga ada. Jadi di sini banyak tanaman obat yang bisa kita fungsikan sebagai manfaat dari kawasan hutan gambut tadi. Buahnya kemarin pada dianu ini lah, pada diambil talinya. Nah inilah bejakah. Bejakahnya ada banyak jenisnya, tapi ya Kalau ada bejakah apa bejakah? Kalau bejakah kalau laut ini ada dua jenis ini. Ada yang merah, ada yang putih. Ini yang merah. Ini yang putih atau yang merah, Pak? Yang merah. Ini akar kuning, ini tumbuhan herbal. Nah itu tumbuhan herbal, ini akar kuning namanya, untuk menyembuhkan penyakit liver, diabetes, penyakit kuning. Ini bisa tumbuh di lahan gambut juga, Pak? Bisa, memang dia tempat di lahan gambut ini tumbuhnya. Pahit kok. Rasanya dibandingkan akar kuning apa, Pak, bedanya? Ini kan seperti air tawar aja ini, Oh, kalau yang akar kuning tadi, pahit, agak ada getir-getir sedikit. ini manfaatnya beda. Beda. Tapi ini belum ada sampel terdengar untuk penyakit itu ini kan. Mengelola kawasan ini tidaklah terlalu sulit ya. Karena apa? Ancaman terbesar dari pengelolaan lahan gambut itu adalah kebakaran hutan. Jadi kebakaran itu terjadi kalau kita memang tidak membangun sistem pertahanan apinya. Kawasan ini dikelola dengan sistem pertahanan api dengan membuat sumur bor. Di tiap 100 meter ada satu titik sumur bor mengelilingi kawasan ini. karena di lahan gambut ini kan kalau sudah musim kemarau itu kan kering, jadi harus bikin bor lah. Ada berapa titik, Mas? Kalau di belakang itu ya kalau 100 sampai tengah 200 ada. Jadi harus kontrol setiap waktu sudah musim kemarau ini kan cuma kita bawa mesin langsung jalan. Kalau nggak dicek kan nanti kita cuma ngerjanya gitu aja, nggak sempat madamin api. Makanya harus setiap ada pengecekan lah. Dan itu kan 2 bulan sekali. Benar-benar efektif lah buat di lahan gambut. Ya, artinya kan dia jadi Pajanu ini relawan harus respon cepat. Artinya respon cepat relawan ini begitu ada api itu harus cepat bertindak. Nah, yang kedua artinya respon itu dari
tetangga desa ini kalau ada api itu cepat melapor dengan nomor respon cepat, itu kan ada nomor. Ini jadi relawan kami ini datang cepat cerak, atau di pinggir jalan kah. Bolehnya di pinggir jalan terus ada bikin papan Supaya orang ini melihat, oh ini respon cepat api. Jadi orang ini tinggal membaca, orang lewat, oh ada api, tinggal micik nomor di situ. Langsung nelpon bon kami di posko tuh kan. Makanya kami ini harus standby 124 jam menjaga informasi dari warga ini. Nah, kalau terjadi kebakaran, pasti sedih kita itu. Soalnya kan sedihnya itu mengembalikan rimbun seperti semula ini kan nggak waktu pendek, waktu panjang, bertahun-tahun, 2-3 tahun ke depannya. Nah itu. Dalam rangka mempertahankan kawasan ini supaya tetap terjaga dengan baik. Nah, polanya adalah ada paket adopsi pohon. Di hutan gambut Jumpun Pembelum itu orang hanya menanam 1 pohon. Nah, kelebihan pohon yang dia sumbangkan itu kami tanam di kawasan yang terbakar. Siapa yang berminat silahkan datang, kemudian ada yang mengirimkan uangnya, dananya ke komunitas kami, dan itu kita cantumkan label-label namanya untuk mereka yang melakukan adopsi tadi. Kegiatan adopsi pohon itu sebenarnya kan sudah mulai dari tahun 2015 pasca kebakaran hebat itu, orang banyak mendukung kami, dan itu menular dari mulut ke mulut, dari sosial media, dari individu tadi yang mengajak. Ya, jadi bermacam-macam jenis pohon. Kalau biasanya tuh jenis pohon apa yang biasanya di sini Pak? Yang dominannya apa aja Pak? Ya seperti pohon geronggang, Oh ya. pohon tumi, dan belumnya. Ya. Ini
Memang bekas kebakaran semua Pak? Enggak, sini enggak kebakaran, di belakang yang Oh kebakaran. di belakang Ya, yang kebakaran. tahun 2015 itu. Tahun 2015. Ya. Salah satunya cara orang Bapak itu apa Pak? Untuk buat ini rimbun lagi. Bikin penghijauan kembali kan supaya rimbun lagi kembali gitu nah. Lahan yang terbakar itu kan Iya. kayak balik kembali seperti rimbun seperti semula ini. Runggang Runggang 89. 89 lah. Iya. Oke. 89. X-nya berapa itu? Nah, inilah kelebihan kayu. Jadi kita kawasan ini sebenarnya terbuka untuk masyarakat luas. Di sini biasanya pada musim tertentu dijadikan tempat untuk pendidikan lingkungan. Ada anak-anak PAUD, ada anak-anak SMA, anak-anak perguruan tinggi. Mereka mengenal kawasan di sini, boleh kita katakan sebagai museum alam tentang gambut. Kayak meranti itu kan ada berapa jenis Kak? Membedakannya itu gimana Pak? Kalau meranti itu kan dari batang aja membedakannya. Oh dari batang juga. Ya, tahu Ada kita. yang tebal, ada yang tipis. Ya. Oh ada yang tebal yang tipis. Ya. Kalau biasanya itu yang tebal yang meranti apa Pak? Berarti batu. Oh Batu atau? Nanti batu. batu. Itu tebal itu. Oh tebal daripada meranti Iya. merah gitu ya? Iya. Oh iya. Ini kan galam tikus namanya yang merah ini. Yang ada di gambut cuma ada galam tikus. Oh galam tikus. Kan ada galam di Langka kan itu kan lain. Iya ada Pak tapi nggak kayak gini. Lain. Lain. Itu kan Ini kan putih batangnya. merah-merah. Ya kalau Merah. beda itu bakal sama galam putih Pak. Gimana? Beda. Beda daunnya. Iya beda daun. Tapi kalau galam putih itu kan juga seperti ini juga, Ya, tapi untuk dia putih. ya, Pak. Ini kan merah ini. Dan juga dia tumbuh nggak di gambut. Oh nggak digambut. Ini nggak digambut. Iya, cuma galam tikus yang di gambut. Oh, Ini kan cuma Oh, galam galam ini tikus yang aja. tanah gambut. Oh yang ini digambut, Iya. yang putihnya enggak. Enggak. Nah, jadi ini menandakan lahan gambut, posisi kekeringan air, dan kalau gambut ini banyak airnya di bawah, Iya. dia naik ke atas ini, warna hijau ini, Oh bahaya api rendah. ya rendah api. Kalau kuning ini sudah mulai menurun posisi air gambut di bawah. Nah, kalau mereka tanda merah ini berarti kering sudah air gambut di bawah itu. Itulah yang menimbulkan kebakaran yang besar. Oh gitu ya. Pak. Gitu caranya. Berarti itu tanda-tanda. Ya nanti- tanda-tanda kebakaran gambut. I give you this, then you can check the air quality. Nah, itu ya. Yeah, then you can see. Yeah. Ini apa PM25 untuk mengontrol. Yeah. So, yeah. Right now we are at 4750. Jadi kita Yeah. baik. So we should wear a mask. Yeah, but we're not wearing a mask. Yeah. Oh, Yeah. this is Yeah. ambil yang punya kita, yang punya kita yang kayak gini. We have some. Okay. So, Oh yes, Yes. Yeah. Poceng ya. Yeah. Yeah. Yes. Ya from you. Oh. Good. Good. Must change already. Ya ya. Must change. Hmm. Take out. Nanti diganti nanti. Willy Tam ini banyak bantu kami. Sejak 2015 datang ke sini memberi ini. Kemudian drone, ya kan. Kemudian mesin ini juga dibantu. Ya. Nah itu. Jadi sejak 2015 Ya sampai sekarang. Ini baru dibantu. It's your fault. Good. Later. Di sini juga menjadi tempat untuk penelitian terkait dengan gambut. Jadi banyak peneliti dari luar negeri, kemudian peneliti lokal melakukan aktivitas penelitian di sini.
Dan kami sebenarnya mendukung itu agar karakteristik hutan gambut di sini bisa digali melalui pengetahuan dan menjadi dasar kita untuk pengembangan yang lebih lanjut. Ini udah. Yeah. So he's going to show you his particular method of digging wells. So because water is not readily available, there are no hydrants. What they do is they dig a little well and they draw water from under the ground to fight the fire. Oh wow. Which doesn't damage the peatland because it's not a canal that will flow away. It's just You're just taking water out and putting it back on to fight the like fire. redistributing. Yeah, almost. redistributing. Yeah. Oh, So wow. it's a very ingenious method, Yeah, that's fascinating. and it doesn't damage the gambut. Kami mencoba menjadi pelopor di sini. Nah, mudah-mudahan bisa diadopsi di kawasan lain sebagai konsep awal dalam rangka bahwa pengelolaan hutan gambut itu kalau dia berbasis kearifan alam, yaitu dia akan lebih efektif dalam rangka mengembalikan fungsinya pasca terbakar tadi.